Shalom, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong, memberkati kita dalam pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dan tiada duanya dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada di hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan masih berikan kami waktu, beri kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nat firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama. Demikian sabda firman-Nya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, jangan memandang muka. Sekali lagi kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Atau dengan kata lain, mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar untuk jangan memandang muka. Jelas sekali dalam ayat 1 tadi bagian terakhir, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Salah satu wujud dari memandang muka diuraikan dalam ayat 2 dan seterusnya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sini dan duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Itu salah satu praktek dari iman yang memandang muka. Dan Tuhan tidak senang, Tuhan tidak mau bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita memandang muka. Kalau kita membeda-bedakan antara kaya dan miskin, antara orang yang berkedudukan dengan yang tidak berkedudukan, Tuhan tidak mau. Makanya Dia melarang, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Setidaknya ada dua alasan penting kenapa kita tidak boleh memandang muka. Kenapa kita tidak boleh membeda-bedakan. Alasan yang pertama dalam ayatnya yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Allah memilih juga orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Artinya di sini menunjukkan bahwa Allah juga tidak memandang muka. Apakah dia kaya kah atau apakah dia miskin? Justru Allah berkata, Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris. Dengan kata lain bahwa Allah itu tidak memandang muka. Jadi alasan pertama kenapa kita jangan memandang muka, karena Allah yang kita sembah juga tidak memandang muka. Kalau Allah memandang muka, maka mungkin kita tidak masuk kategori orang-orang pilihan. Mungkin saudara dan saya tidak masuk dalam hitungan orang-orang yang dipilih Tuhan. Karena kita semua miskin menurut dunia ini.
Tapi justru orang-orang miskin menurut dunia inilah, orang-orang seperti itulah yang dipilih Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah juga tidak memandang muka. Apakah kita kaya kah, miskin kah? Apakah kita berpendidikan kah, tidak berpendidikan kah? Apakah kita orang Yahudi kah, orang Yunani kah? Apakah kita orang bersunat kah, tidak bersunat kah? Allah tidak pandang muka. Allah tidak pandang mulu. Nah, karena itu sebagai umatnya juga kita belajar dan terus berusaha supaya kita jangan memandang muka. Karena Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah, juga Allah yang tidak memandang muka. Alasan kedua kenapa kita jangan memandang muka. Ayat 8 dan 9. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Di sini kita menjumpai bahwa alasan kedua kenapa kita jangan memandang muka, karena itu melanggar hukum yang utama. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi kita tidak boleh memandang muka karena itu melanggar hukum yang utama. Dan hukum yang utama berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, tidak mungkin kita memandang muka, tidak mungkin kita membeda-bedakan. Jadi kita tidak boleh memandang muka karena itu melanggar hukum yang utama. Dengan kata lain, ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita jangan memandang muka. Dalam kehidupan kita, dalam realita hidup kita sehari-hari, kita belajar memperlakukan orang sama di mata Tuhan. Dia kaya kah, miskin kah, tua kah, muda kah, berpendidikan kah, tidak berpendidikan kah, punya jabatan kah, tidak punya jabatan. Kita memandang mereka sama di mata Tuhan. Karena ketika kita memandang muka, maka kita sudah melanggar hukum yang utama yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mau kita melakukan hukum ini, yaitu mengasihi sesama kita. Dan salah satu wujud dari mengasihi sesama kita adalah kita jangan memandang muka. Jangan membedakan antara kaya dan miskin. Jangan memperlakukan beda antara orang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan. Kita memperlakukan sama, karena ketika kita memperlakukan sama itu tanda kita mengasihi sesama kita, itu tanda kita menjalankan hukum yang utama dan yang terutama seperti yang disampaikan oleh Yesus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami jangan memandang muka. Karena Allah yang kami sembah tidak memandang muka. Karena itu melanggar hukum yang utama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami boleh memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan bagi mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.